Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur pada pagi ini dapat merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, kita merasakan jamahan Tuhan dalam hadirat kita, dalam hati kita. Mari kita angkatkan lagu ini, Rohmu yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kami boleh datang menghadap tata kudus Tuhan. Kami sungguh rindu supaya Tuhan memenuhi hati kami, dan biarlah Roh-Mu mengalir di dalam kami. Biarlah Tuhan mengambil alih seluruh hidup kami, dan jiwa kami boleh tenang di dalam naungan kasih-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau boleh memulihkan kehidupan kami, dan biarlah Engkau menjamah hati kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
Bapa di surga, kami serahkan renungan kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Roh-Mu mengunjungi kami, Roh-Mu melawat kami dalam keberadaan kami, dalam keadaan hati dan situasi hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Shalom. Damai sejahtera Allah berada bersama kamu dimanapun kamu berada pada pagi hari ini yang sedang mengikuti renungan pagi kita. Tema kita dalam minggu ini adalah mengalami Allah, refleksi bersama Henry Nouwen. Dan pada hari ini 17 Februari 2022, tema kita adalah membangun kerohanian. Membangun kerohanian. Teks kita, ayat kita ambil daripada Roma 12 ayat 1 hingga 2 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya mempersembahkan diri sebagai satu korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadat kepada Allah. Janganlah ikut kebiasaan dunia, tetapi biarlah Allah membaharui cara kamu berpikir, sehingga kamu mendapat mengetahui kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan apa yang menyenangkan hatinya, serta sempurna. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini menggesa kita supaya kita boleh mempersembahkan diri kita sebagai satu korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan menyenangkan hati Allah. Ayat ini mengatakan mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup. Ayat ini menyatakan mempersembahkan diri sebagai satu korban yang hidup. Jadi persembahan kita kepada Tuhan harus hidup dan bukan persembahan yang setengah-setengah, atau bukan persembahan yang salah satu daripada anggota tubuh kita saja, atau bukan mempersembah tangan, kepala, mata, atau telinga, atau kaki saja, tetapi dia katakan persembahkan diri, keseluruhan tubuh kita mau mempersembahkan kepada Allah, karena dia katakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadat kita kepada Allah, itu adalah penyembahan kita kepada Allah. Jadi mempersembahkan diri, memberi diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, itu adalah ibadat kita, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Itu adalah yang membuat kita menyadari bahwa saya ada Allah yang saya patut menyembah, saya ada Allah yang saya sembah. Jadi dengan kita mempersembahkan diri, cara kita untuk menyembah Tuhan. Jadi di sini dia katakan lagi, janganlah ikut kebiasaan dunia, tetapi biarlah Allah membaharui cara kamu berpikir, sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus mempunyai pikiran Allah. Kita harus selaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah untuk mengetahui apa yang baik menurut Allah dan yang menyenangkan hati Allah. Nah saudara-saudara, dalam kehidupan kita dalam zaman modern ini, kita telah sangat banyak beradaptasi dengan norma-norma dunia ini. Kita ada tujuan yang sama, membuat list dan priority dalam hidup yang sama dengan dunia. Kita juga mempunyai nilai-nilai, idea-idea yang sama. Ini karena kita tidak cukup memakai seperti apa yang Nouwen katakan, kehidupan rohani berhubungan dengan keberadaan diri kita di dunia nyata. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa dalam dunia zaman modern ini, kita sudah sangat beradaptasi dan menghidupi norma-norma yang sesuai dengan abad ini.
dengan perkembangan-perkembangan zaman seperti ini. Contohnya, dunia sekarang adalah sangat mementingkan diri pribadi. Mereka manusia-manusia penuh dengan diri mereka sendiri. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan orang lain. Mereka tidak memikirkan orang lain. Itulah banyak muda-mudi yang terkejut bila saya berkata, hidup kita sebenarnya bukan untuk diri kita. Kita hidup untuk orang lain. Wah, ini adalah melawan norma yang mereka belajar. Karena sebenarnya kita hidup untuk diri sendiri, memajukan diri sendiri, memuja diri sendiri dan sebagainya, melihat kepentingan diri sendiri. Tapi saudara-saudara, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi warga kerajaan Allah. Norma-norma kerajaan Allah sangat berbeda dengan norma-norma dunia ini. Itulah Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan di dalam Roma 12, supaya kita boleh mempersembahkan diri kita sebagai satu korban yang hidup dan khas untuk Allah, menyenangkan hati Allah. Kenapa kita harus mempersembahkan diri? Karena kehidupan yang kita hidupi seharian tidak berkenan dengan norma-norma kehidupan kerajaan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan kita, jangan kita mengikuti kebiasaan dunia, tapi biarlah kita mempunyai biarlah kita mempunyai pemikiran yang baru, cara berpikir yang baru, yang mengikut kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu mempunyai kehidupan rohani di dalam kehidupan dunia yang begitu gelap ini. Itu sebabnya Noah berkata, kehidupan rohani berhubungan dengan keberadaan kita di dunia nyata. Jadi jangan kita pikir, oh saya hidup di dalam dunia nyata dan inilah keadaan kita yang hidup dalam dunia nyata. Banyak norma-norma dan nilai-nilai yang sangat berbeda dengan nilai-nilai firman Tuhan. Tapi sebenarnya saudara, kita boleh membawa kehidupan rohani itu di dalam kehidupan dunia kita sekarang ini juga. Memang kelihatannya ada dua dunia, dunia surga dan dunia duniawi ini, dunia yang berdosa ini. Tapi saudara-saudara, seperti Paulus juga berkata, kita adalah warga surga dan dunia ini adalah tempat sementara kita saja. Tapi karena kita berada di dalam dunia ini untuk sementara, kita perlu membawa nilai-nilai surgawi itu datang ke dalam dunia ini, dan kita boleh menguasai dunia ini dengan nilai-nilai surgawi yang kita bawa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Noah berkata, kehidupan rohani berhubungan dengan kehidupan kita hidup dalam dunia nyata, dalam dunia ini pada masa ini. Kadang kita memberi perhatian kepada kehidupan rohani kita lebih kepada aktiviti keagamaan atau lifestyle, ya. Maksudnya kita pikir bahwa dunia kerohanian itu adalah oke, saya pergi ke gereja, saya baca Alkitab, saya berdoa, ya, saya buat pujian, saya buat kesaksian, ya. Kita memberikan fokus lebih kepada kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi sebenarnya kehidupan rohani itu adalah cara hidup kita 24 jam. Kita lebih memperhatikan lagu-lagu penyembahan atau pujian dan bukan nilai-nilai rohani. Kita fokus kepada berkat dan bukannya kepada penyerahan. Dan kita fokus kepada doa yang bukannya melayani. Kehidupan rohani tidak mengena dengan mengubah siapa kita atau hanya sekedar menambah satu kualiti hidup yang baik dalam kita. Kehidupan rohani adalah mengena dengan segala hal yang menyeluruh dalam kehidupan kita. Kehidupan rohani
kita tidak dapat dipisahkan dengan segala segi kehidupan seharian kita. Kehidupan rohani adalah sebuah transformasi yang memberi cabaran kepada kita setiap perkara yang kita alami dalam hidup kita. Kehidupan rohani adalah berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan harian yang tertuju kepada Tuhan. Adakah hati kita terus-menerus berhubungan dengan Bapa di surga? Karena hanya dengan demikian kita dapat kekuatan, kita mendapat tujuan yang jelas, dan kita ada visi dalam hidup kita. Saudara-saudara, memang jelas kita hidup dalam dunia yang gelap ini, tapi biarlah hati kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui oleh kuasa Tuhan, sehingga kita boleh menghidupi satu dunia saja. Kita hidup dalam dunia surgawi yang sedang hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Kita berusaha untuk membawa kehidupan rohani kita. Kita peka akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap perkara dalam hidup kita. Bila kita ke kedai, bila kita berjumpa kawan, bila kita sedang bergaul dengan siapa saja, kita tahu norma-norma yang harus kita kekalkan dalam diri kita. Karena kita tidak hidup dalam dua dunia. Kita tidak hidup di dalam dunia surga bila kita hidup dengan kawan-kawan kita segereja. Tetapi bila kita hidup dengan kawan-kawan kita yang bukan segereja, kita menghidupi satu dunia lagi. Saudara-saudara, kita boleh membawa kehidupan kerohanian kita, menghidupi dunia yang nyata pada saat ini, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Karena dikatakan tadi, kehidupan rohani adalah sebuah transformasi. Kehidupan rohani adalah sebuah transformasi. Bukan saja mengatakan, oh saya mau satu nilai yang baik hari ini, saya mau belajar buat ini pada hari ini, saya mau belajar untuk tekun, taat, setia berdoa pada hari ini. Saudara-saudara, kehidupan rohani lebih daripada berniat untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi ianya termasuk secara keseluruhan kepribadian kita pada hari tersebut. Apa yang kita buat, apa yang kita pikir, apa yang akan kita lakukan, apa keputusan-keputusan yang kita buat, saudara-saudara, itu semua menunjukkan kerohanian kita. Bila kita mengikuti Tuhan, bila kita sadar akan kehadiran Tuhan, bila Tuhan sudah memperbaharui hati kita, memperbaharui pikiran kita, kehidupan rohani itu akan terlihat di dalam setiap perkara kehidupan kita. So marilah kita saudara-saudara dengan sadar membangun kehidupan rohani kita. Minta Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita. Minta Tuhan untuk mengambil alih seluruh kehidupan kita. Bukan hanya pada saat kita di gereja kita menyanyi, oh Tuhan kau ambil alih hidupku, tetapi nanti di luar, bila kita sedang minum, bila kita sedang duduk dengan kawan yang tak mengenal Tuhan, apa-apa yang mereka makan, apa-apa yang kita minum, kita lupa. Tadi di gereja kita sudah menyanyi, ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Tapi bila kita pergi di luar sana berkawan, kita katakan, oh Tuhan ini adalah hidup pribadi saya, jangan kacau saya. Saudara-saudara yang kekasih, kehidupan rohani tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan pribadi kita. Siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di dalam keadaan yang paling tersembunyi sekalipun, walau bagaimanapun kita mau menyembunyikan diri, memisahkan diri, tapi Tuhan tetap berada di sana. Tuhan tetap melihat dan Tuhan tetap ada. So marilah kita sadar saudara-saudara, marilah kita melihat, belajar untuk melihat bahwa membangun kerohanian itu bukan pada masa-masa tertentu, bukan pada masa-masa yang terhad, tetapi setiap masa. Kita perlu sadar bahwa Tuhan ada dekat kita, dan kita mau Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita, dan biarlah roh itu mengalir di
dalam kita bila-bila masa, sehingga kita tidak akan mengatakan, oh Tuhan, sekarang saya mau pergi minum dengan kawan, jangan kacau saya biar dengan mereka. Saudara-saudara, bila roh itu mengalir di dalam kita, bila kita mengatakan ambil alih seluruh hidupku, perkataan-perkataan sedemikian tidak akan keluar dari mulut kita. Di mana kita berada, kita akan terus mengatakan, ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus dalam hidupku Tuhan, supaya aku dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah. Saudara-saudara, marilah kita belajar setiap hari untuk membangun, membina kerohanian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bahan doa kita yang pertama adalah kita ingin mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan sebagai satu korban yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Kita juga berdoa supaya kita dapat mengekang, menghalang kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, supaya kita boleh menyenangkan hati Allah. Dan kita juga mau Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita. Dan biarlah doa ini menjadi doa dalam hati yang lahir, yang tumbuh, yang tinggal di dalam benak kita yang paling dalam. Setiap masa kita akan berkata, Roh-Mu yang hidup mengalir dalamku, Kau ambil alih seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kami ingin menyerahkan hidup kami sebagai satu korban yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Engkau suci dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Jika selama ini Tuhan kami bergaul dengan dan kami memakai dan kami menghidupi norma-norma dunia yang gelap ini, kami mempunyai tujuan yang sama dengan mereka, kami mempunyai prioritas yang sama dengan mereka. Tuhan, Engkau ampunilah kami. Tuhan, Engkau membawa kami keluar supaya kami dapat melihat di dunia nyata bahwa Engkau boleh berkerajaan, Engkau boleh bertahta di dalam dunia yang gelap ini. Kami boleh terbit seperti bintang yang boleh menerangi alam semesta ini. Bapa di surga, kiranya Engkau boleh menolong kami untuk belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Engkau mengambil alih seluruh hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami. Dan biarlah Engkau memenuhi Roh-Mu yang kudus mengalir di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mempersembahkan tubuh ini sebagai satu korban yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.